Shalom para saudara yang terkasih. Saya mengajak Anda sejenak untuk melihat pengalaman-pengalaman Anda ke belakang. Bagaimana Anda hidup bersama dengan orang lain. Coba Anda melihat pengalaman ketika Anda bertemu dengan anak jalanan. Apa yang terbersit dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, ketika dia mengulurkan tangan kepada Anda? Mungkin Anda langsung memberi uang. Ini patut dikasihan. Tetapi jika Anda melalui tempat itu seringkali dan Anda berjumpa dengan orang yang sama, mungkin Anda akan emosi, menilai orang-orang ini sebagai orang yang malas dan lain sebagainya. Dan mungkin Anda mengurungkan niat untuk memberikan sepeser uang kepada dia. Para saudara yang terkasih, saya mengajak Anda juga untuk menyimak pengalaman lain dari hidup Anda. Ketika Anda sibuk, banyak acara, tetapi ada orang lain yang begitu memberikan perhatian kepada Anda atau menguntungkan Anda secara ekonomis. Seringkali juga acara-acara yang sudah sekian lama Anda rancang, Anda hentikan dengan begitu saja. Karena Anda berjumpa dengan orang yang menguntungkan, yang memberikan sesuatu, dan lain sebagainya. Nah, di sini para saudara yang terkasih, kita melihat betapa relasi kita dengan orang lain, perhatian kita terhadap orang lain, waktu kita terhadap orang lain, itu seringkali diukur oleh untung dan rugi. Memberikan sesuatu yang berarti dalam hidup saya atau tidak. Jika orang lain yang sama sekali tidak memberikan keuntungan dalam hidup kita, seringkali kita abaikan, kita tidak pikirkan, bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Sebaliknya, mereka yang menguntungkan, bahkan seringkali kita berusaha mencari dan memberikan sesuatu yang berarti supaya relasi kita dengan mereka itu tetap terjaga dengan baik. Para saudara yang terkasih, hari ini kita mendengarkan Injil di mana Yesus meminta kita untuk mengasihi satu dengan yang lain seperti Yesus mengasihi kita. Mengasihi orang lain itu tidak sama dengan saya menyukai, senang terhadap orang lain. Tidak hanya sebatas itu. Tetapi mengasihi orang lain itu, entah dia menyenangkan atau tidak, entah dia menggembirakan saya atau tidak, tetapi saya tetap memikirkan dia, tetap memberi perhatian, kepedulian terhadap dia. Mengasihi orang lain itu juga berarti bahwa saya selalu bersabar menerima orang lain apa adanya mereka, tanpa perhitungan ekonomis, tanpa perhitungan bahwa dia memberikan yang berarti dalam hidup saya. Tangan saya selalu terbuka untuk dia. Ketika Yesus mengatakan hendaklah kamu mengasihi satu dengan yang lain, Yesus memberikan ukuran kasih itu. Ukurannya adalah kita hendaknya mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita sendiri. Kalau kita melihat ke belakang dari hidup Yesus, dia memberikan yang terbaik kepada para murid. Itulah kasih Yesus. Dia menganggap dirinya sebagai seorang hamba. Tidak menempatkan dirinya sebagai orang yang paling tinggi yang harus dihormati. Tetapi karena kasihnya, dia menganggap para muridnya itu sebagai sahabat, bahkan membasuh kaki mereka. Kita juga melihat bagaimana Yesus senantiasa bergaul dengan siapapun, terutama mereka yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat. Inilah bentuk kasih. Dan bahkan lagi para saudara yang terkasih,
karena kasih Tuhan itu begitu besar kepada kita manusia, Yesus memilih mati di salib. Inilah kasih yang total para saudara yang terkasih. Mengasihi itu menuntut dari kita yaitu kepedulian yang terus-menerus terhadap orang lain. Mengasihi juga berarti meminta kita untuk senantiasa menempatkan orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Nah, untuk hidup dalam kasih yang demikian, kita akan berhadapan dengan aneka tantangan dalam dunia dewasa ini. Seringkali orang ditempatkan menurut kotak-kotak kelas sosial masing-masing. Kita mengukur orang lain berdasarkan status sosial. Dan untuk itu para saudara yang terkasih, antara satu dengan yang lain kita hidup dalam keterasingan. Kita menempatkan orang lain sebagai lawan, sebagai musuh, sebagai saingan. Nah, hari ini Tuhan Yesus meminta kita untuk senantiasa mengasihi satu dengan yang lain dengan total seperti Dia mengasihi kita sendiri. Ketika kita hidup dalam kasih yang total satu dengan yang lain, Yesus mengatakan bahwa itu akan menjadi tanda kesaksian bagi banyak orang. Orang lain akan tahu bahwa kita ini adalah murid-murid. Kita akan menjadi tanda kesaksian di tengah dunia yang penuh kebencian, yang mengukur orang lain dengan status sosial, dengan nilai-nilai yang diukur oleh mereka masing-masing. Tetapi bagi seorang Kristiani yang sungguh diresapi oleh kasih Kristus, orang lain akan menjadi sahabat satu dengan yang lain. Hanya orang yang senantiasa menyadari bahwa ia dikasihi oleh Tuhan, dialah yang akan mampu keluar dari dirinya sendiri untuk juga belajar mengasihi orang lain tanpa pertimbangan apapun, tanpa memberikan syarat apapun. Hanya orang yang demikian juga yang sungguh-sungguh berbahagia menjalani hari-hari hidupnya di dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.